Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Tri. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sudah makan apa belum ini? Yang penting makan teratur, jaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 5, cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca. Pembelajaran ke 2, 3, dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 macam ya. Pembelajaran 2, 3, dan 4. Nah, untuk detailnya kalian bisa baca sendiri, silahkan tujuannya. Sudah selesai baca ya. Kita lanjut. Ayo beraktivitas. Masih lanjutan cerita yang kemarin. Masih tentang Udin, Edo, dan Beni. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Udin memakai jaket ke sekolah. Edo memakai jaket ke sekolah. Lihat ya, memakai jaket ya. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Ya, kalau lagi kedinginan itu kalian pakai jaket atau sweater biar agak hangat ya, nggak kedinginan. Selain itu, makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang menghangatkan tubuh. Apa contohnya? Ya kayak mie instan anget itu kan bisa menghangatkan tubuh ya, atau minum jahe bisa menghangatkan tubuh. Bakso, soto yang anget-anget bisa juga. Dan enak juga. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan tentang makanan tersebut. Mau bikin festival makanan, nah, teman-temannya diminta untuk membawa makanan dari daerah asalnya. Tuh. Nah, Edo ini maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud itu adalah daerah asal orang tuamu. Jadi orang tuamu asalnya dari mana, lah itu daerah asalmu, gitu maksudnya. Nah, yuk kita bantu itu ngisi tabel-tabelnya. Itu udah ada 3 ya. Edo daerah asalnya dari Maluku, Udin dari Sunda, Dayu dari Bali. Yuk lanjutannya apa? Terserah anak-anak mau nulis nama teman siapa dan daerah asalnya siapa. Silahkan. Oke ya, Pak Tri isi dulu berarti. Ini berdasarkan teman-temannya Pak Tri aja. Yang pertama itu ada Yuda. Dia asalnya dari Surabaya. Anes, dia dari Kalimantan. Kemudian ada Umar. Dia asli Jakarta. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia,
Asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua dianggap daerah asal kita. Misal ada ayah atau ibu kalian yang asalnya entah dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jakarta, yaitu berarti daerah asal kalian ya dari Kalimantan, Jakarta, atau Surabaya itu. Jadi daerah asal orang tua gitu. Ini membuktikan Indonesia terdiri dari beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Ya, ada suku Jawa, ada suku Dayak, dan lain-lain. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ingat ya semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Paham sampai sini? Kita lanjut. Ayo mengamati. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya, dia mulai merasa gerah. Udah mulai panas ya, jaketnya dilepas. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Ini yang kemarin kita bahas. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya gimana? Ya, caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Keadaan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Kegiatan apa maksudnya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Ya, biasanya kalau lagi hujan deras itu ya di rumah aja, entah itu nonton TV, tidur sambil ngemil biasa. Sambil belajar lebih bagus. Nah, dampak apa yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Kalau hujan berlangsung lama, biasanya ada daerah-daerah yang tergenang air atau banjir. Kalau cuaca panas berlangsung lama, ya biasanya ada yang kekeringan, gitu maksudnya. Paham ya? Kita lanjut. Di sini ada dua anak yang lagi ngobrol soal cuaca. Nah, kalian diminta menulis percakapannya. Jadi contohnya seperti ini ya, Pak Tri contohkan ya percakapannya ya. Yang pertama, "Hei Edo, nanti sepulang sekolah kita main bola yuk." Nah, itu ajakan buat main bola. "Tapi langit mendung, sepertinya akan hujan. Kalau main yang lain saja bagaimana?" Nah, mendung nih, mau hujan. Kalau main bola kehujanan ya di lapangan ya. Nah, nyari mainan yang lain. Ya juga ya. Enaknya kita main apa ya? Bagaimana kalau kita main monopoli saja di rumahku? Wah, ide bagus. Nanti setelah mandi dan makan siang, aku ke rumahmu ya. Ingat ya, pulang sekolah itu jangan langsung main. Pulang dulu ke rumah, mandi, ganti baju, makan siang, baru deh boleh main. Oke?
Selanjutnya kalian bisa memikirkan sendiri atau berkreasi bagaimana percakapannya sesuai imajinasi kalian. Yang penting menyangkut soal cuaca. Oke, lanjut. Nah, kita diminta ngisi TTS ini, teka-teki silang. Oh, ini tulisan yang samping. Ini Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Cerita persahabatan matahari dan awan ini ada di buku paket ya. Kalau di buku LKS itu judulnya Matahari dan Hujan. Itu ada di halaman 11. Kalian bisa baca. Nah, yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Kata-kata yang disuruh nyari adalah cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Yang cerah udah ketemu nih, mendatar. Yang sinar, coba cari. Ada di mana? Ya, ini menurun. Yang hujan di mana? Ya, sama, menurun. Matahari, nah, itu ada di pojok kanan ya, menurun juga. Awan, benar sekali, ada di atas. Mendatar. Yang terakhir, terik, ada di mana? Ada di bawah, mendatar. Udah ketemu semua ya. Lanjut. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja, yang di kanan ini maksudnya. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Silahkan. Yang ada hubungannya dengan cuaca, kalian pasangkan di kotak-kotak sebelah kiri ini ya. Harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata. Silahkan kalian cari. Ya, yang pertama, panas, apakah ada hubungannya dengan cuaca? Ada, kita pasangkan. Kemudian berawan, ada juga ya. Cerah, tentu saja ada hubungannya. Lari ini nggak ada hubungannya ya dengan cuaca ya. Kita lompati. Hujan, jelas ada. Dingin juga ada hubungannya. Langit, ada. Buku tidak ada hubungannya dengan hujan. Mendung ada. Basah ada dong. Nah, udah ya. Lari, buku, bermain, makan, pohon, itu nggak ada hubungannya dengan cuaca. Udah paham? Kita lanjut. Sekarang kita lanjut matematika. Masih soal pecahan. Jadi di sini ada cerita, Pak Tri bacakan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi.
Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk, kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Mungkin maksudnya centong ya, 3 centong. 3 sendok terlalu sedikit. Saya aja gak kenyang makan 3 sendok. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 2/8 bagian dari telur dadar. Tuh, 2/8 bagian ya. Itu maksudnya gini. Setiap anggota keluarga itu mendapat 2 potong. Nah, sedangkan total potongannya itu ada 8. Makanya itu 2/8. 2 potong dari total bagian 8 potong. Tahu ya? Saya cuma dapat 2 nih. Lah padahal banyaknya itu ada 8 ya. Saya berarti cuma dapat 2/8 gitu. Ditulisnya seperti itu, 2/8. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. Wah, ini nasi goreng pakai timun ya, enak ya. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Ini sama artinya dengan anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Jadi, setiap anggota keluarga mendapat 4 potong. Sedangkan totalnya ada 16 potong. Nah, makanya disebut 4/16. Ditulisnya seperti ini, 4/16. Dan ternyata ibu juga menambahkan sosis di nasi gorengnya. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Tahu ya maksudnya ya? Berarti itu 2/6. Setiap anggota dapat 2 potong, sedangkan total potongan sosis maksudnya ada 6 potong. Jadi bisa ditulis 2/6. Silahkan kalian cermati dulu ya. Sudah paham? Kita lanjut. Ayo berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah. Yang nomor 1 kalian lihat. Itu dia megang coklat. Coklat Silver Queen mungkin nggak tahu saya ya. Tapi yang jelas itu ada berapa potong? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 potong. Nah, Siti dia mengambil berapa potong itu? 3. Makanya kita tulis 3/5. Nomor 2, itu ada pizza. Wah, enak sekali itu ya. Dia makan 1 potong. Total potongannya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
dimakan 1. Ditulisnya ya 1/6. Yang nomor 3 itu apa ya? Tahu atau apa itu? Itulah. Ada 3 potong gitu. Itu harusnya 1/3, diambil 1. Oh, ini typo tuh. Itu harusnya 1/3. Ya, nomor 3. Yang nomor 4 ada makanan juga. Totalnya ada 8 potong, dia ambil 2. Jadi ditulis 2/8. Gampang ya. Yang nomor 5 ya ada makanan juga. Totalnya ada 8 potong. Dia ambil 2 lagi. Ya udah 2/8 gitu aja. Gampang. Gampang sekali. Lanjut ya. Nah, kita sampai pada tugas. Nah, ada tugas lagi nih, kalian kerjakan. Yang pertama LKS halaman 9. Kalian buka LKS-nya. Halaman 9. Yang berjudul Ayo Bersikap. Kalian isi di tabel itu ya. Nama teman sama daerah asal. Yang nomor 2 LKS halaman 9, Ayo Berkreasi. Yaitu tulislah sebuah bacaan tentang keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Tuh. Kemudian yang nomor 3 halaman 12, Ayo Berlatih. Itu kalian baca soalnya di situ di bagian Ayo Berlatih. Kemudian lanjutnya halaman 14, Ayo Berlatih lagi itu. Nah, itu kalian disuruh menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Pada teks berjudul Keadaan Cuaca Panas, kalian cari kata-kata yang ada hubungannya dengan cuaca. Kalian kumpulkan, lalu cari artinya atau maknanya. Oke? Kemudian yang terakhir, halaman 15. Kalian isi tabel. Kalian isi nama siswa atau nama teman kalian atau kenalan kalian. Kalian isi daerah asalnya. Kemudian kalian isi makanan khasnya. Misal Beni asal Semarang, makanan khas lumpia gitu. Itu contoh aja. Ya, kalian kerjakan. Oke, berarti hari ini selesai pembelajaran kita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Soal-soalnya tolong dikerjakan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan WA saya atau telepon juga boleh di nomor saya. Anak-anak udah nyimpen ya. Langsung aja WA atau telepon jika ada yang ingin ditanyakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.